Silakan, Romo. Jadi gini kawan-kawan, ya tipikal Kristen seperti ini tuh banyak, ya. Karena mereka ini tidak mau terima kenyataan. Kalau kita sebagai penerjemah itu harusnya netral. Kita tahu nih, setiap kata itu memiliki arti yang bisa berubah-ubah. Setiap kata. Nah, sebagai penerjemah, kita nggak mau tahu arti tahun abad 19, abad 17 itu apa artinya dulu gitu. Kita nggak mau tahu. Yang kita pakai adalah KBBI versi yang terbaru, yaitu versi ke-6. Nah, versi ke-6 ini dibuat oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Ini ada kepresnya gitu, ada permennya. Nggak sembarangan orang membuat kamus resmi gitu. Ini harus ditunjuk sama negara. Jadi ya, kalau bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu memiliki definisi yang seragam, ini kita kalau bicara jadi nyambung gitu loh. Misalnya gini ya, nih misalnya saya jadi penerjemah yang sok-sokan gitu ya. Saya bikin kamus sendiri, Yesus artinya kucing. Saya kasih makan kucing 3 kali sehari ya. Oh, mohon maaf ya, kucing saya lari-lari ya, ngejar-ngejar tikus di rumah Anda. Ya memang Yesus saya nakal gitu. Nah, seharusnya saya bicara itu sama komunitas saya yang sama-sama ngerti Yesus itu kucing. Tapi kalau saya bicara ke aliran yang lain atau apalagi ke agama yang lain, kalian ngertinya Yesus itu adalah Rabi Yahudi dulu tuh yang ngajar. Ya kan? Nah itu gitu. Jadi kita harus pahami nih ya, kata besar itu Bang Aldo. Definisi kata sekarang artinya apa, kita carinya di KBBI, jangan kita buat sendiri. Tapi gini, Pak Aldo, izin motong. Semoga ini ngerti ya. Siap. Ini umur Bang Aldo berapa sih? Saya manggilnya Bang, Pak, apa gimana nih? Romo? Manggil Aldo aja nggak apa-apa. Siap. Bang deh, Bang, enaknya Bang Aldo. Saya mau nanya, ini Bang Aldo kemarin ada post soal nama Allah di VT-nya. Itu Abang pin juga. Di sini boleh saya tunjukin nggak? Jadi Abang inget yang mana? Nggak usah lah, saya tahu itu. Tapi saya pikir itu nggak perlu diekspos di sini ya. Bukan. Saya mau ngelurusin doang. Maksudnya di sini Bang Aldo ada tarik literatur. Kesimpulannya kayak gini. Di sini sebagai kesimpulan, contoh ya, ada yang ini. Allah denoted a specific God. A specific God. Kata Allah itu merujuk kepada ilah tertentu atau dewa tertentu. Dewa tertentu. Ini kan tulisannya God nih. Bang Aldo tahu kan artinya God itu Tuhan, kalau gods dewa. Ini kan nggak ada S-nya. No, I mean, can you really speak English though? You're translating all fucked up, dude. Like God itu kalau besar dia kami terjemahkan jadi Tuhan. Tapi kalau G-nya itu kecil. No. In English, if you speak English pretty well, you can determine between God and gods. God itu Tuhan, gods itu berarti Tuhannya nggak satu, berarti dewa-dewa. Nah, Abang di sini menggiring bahasa Inggris lalu ditranslatekan ke God itu atau Tuhan itu dewa. Jadi memang mau mengarahkan, menyesatkan bahwa Allah di literatur itu jadi dewa atau gimana, Bang? Iya, bagi Muslim ya, Allah itu adalah nama sembahan kan. Tapi non Muslim itu bukan, nggak usah, nggak, itu di literaturnya semua. Saya udah buka literaturnya semua saya ada literaturnya juga. Mereka di situ tulis God. Paling jauh pun mereka bahas High God. High God itu Tuhan yang tinggi, Almighty. Kalau nggak ada dewa, mereka nggak membahas dewa. Mereka kalau dokter siapa ya namanya ya, Dr. Aslan ya, itu menulis God of Sky / Rain ya, itu definisi itu juga. Nah itu artinya apa tuh, Bang?
Tuhan langit yang menurut menurunkan Anda apa? yang menurunkan hujan. Tuhan langit yang menurunkan hujan. Tuhan langit atau hujan gitu kan. Nah, Tuhan bagi kami, langit yang kami menurunkan bisa menulis hujan, juga itu yang menurunkan hujan. Karena ditulisnya God, Bang, Enggak. bukan gods. God. God. God itu kan tunggal ya. Kalau gods itu kan jamak. Nah, Ya. di literatur-literatur Nah, yang sebagai abang penerjemah. tunjuk-tunjuk ini dibilang Allah itu nama dewa, Allah itu nama dewa, Allah itu nama dewa. Tulisannya ini semua GOD, Bang. GOD sekali lagi ya. Penerjemah itu bisa memilih diksi ya Ini, antara Ini Tuhan GOD. dan dewa. ini diterusin. Perkenalkan dari barat, Nah, habis itu ini terus nih. lalu dari Abang bacanya salah terus nih. Hilks, ya. Hubungan antara kata Arab Allah dan kata Allah Syriak. Allah itu apa? Di dalam halaman 47 Tuh, jurnal specific God. Nggak gods. Kita tahu kita lihat kan? yang bahasa Indonesia ya. Iya, ini bahasa Inggrisnya Kita aja lihat langsung. passing Kenapa? over yang ditulis sama Kan jangan Enggak, berlindung yang di belakang passing over translatean bahasa dong. Indonesia. Enggak, ini kan abang bacanya bahasa Sum Inggris. up sebagai kesimpulan Arabic Allah denoted a tapi ada specific yang God. bahasa Ah. Indonesia juga. Kata Coba cek Allah lagi. itu merujuk Dicek kepada lagi. Iya, yang abang Literatur tunjuk yang di lain. sini kan ilah literaturnya Inggris tertentu semua. atau dewa tertentu. Oke. Nah, ini Enggak terus ini. semuanya, ada yang bahasa Indonesia. Passing over. Ini abang nggak buka Tentang literatur. agama, Ini abang nggak buka. halaman Cuma di halaman 85 abang nggak buka Pada bukunya. era bahasa Islam, Indonesia. Allah adalah nama dewa yang Nggak dibuka halaman 85-nya. Nah, habis itu ini lagi nih, Studies on Islam. Study on Islam. Catat Siapa ulang. itu Allah? Nih, Allah is indigenous to Arabia. indigenous. Allah itu asli dari Arab, Oh. ya. Allah is a God of sky and dispenser pernah of baca rain. Of dispenser of rain. Tunggu bentar nih abang. Nih bang, Allah is a God, Tuhan nih, bukan gods ya, bukan gods dewa ya. Itu apa? Oh, itu apa? Nah, Allah is a God, Tuhan. Allah itu adalah satu itu ilah, apa? satu dewa langit yang menurunkan. Nah, kok jadi abang translate jadi dewa itu barusan? A God, Tuhan yang satu. Apa bedanya G kecil sama G besar? Ini nggak ada bang. G gede, G cari kecil di itu mana? cuma ada di Bible abang doang. Tapi ya saya nggak mau ngikutin ini deh, literatur imajinasi angan-angan sama Ada, cita-cita itu abang. ngikutin Bukan banget kenapa tadi. abang ini tulisannya a God, tapi abang bacanya dewa karena nunjuk nama Allah. Emang mau penggiringan begitu? Apa gimana sih, saya nggak paham nih. Atau memang bahasa Inggris abang nggak mumpuni? Karena indigenous saja abang bacanya nggak becus tuh kayaknya. Kalau Anda ini memang sebagai penerjemah ya, Anda juga bisa memilih diksi. Kalau memang ada kata-kata yang bisa mewakili satu kata, penerjemah itu berhak untuk memilih salah satunya. Jadi hak abang Ya, untuk mengartikan tulisan GOD Bentar, di situ bentar, Tuhan saya jadi jelasin. dewa. Saya jelasin. Oke. Saya jelasin ya. Oke, oke. Kata God ya, itu bisa dipilih ya di dalam bahasa Indonesia. Entah itu sembahan, entah itu ilah, entah itu Tuhan atau dewa. Tergantung konteksnya. Gitu. Jadi kalau saya bicara tentang dokumen pra-Islam yang ditulis sama sejarawan ini, saya berhak memilih kata yang saya pikir itu paling tepat. Enggak, tapi di Saya literatur tidak- yang saya abang tidak tunjuk-tunjuk menuju ini, di literatur saya yang tidak abang menuju tunjuk-tunjuk kepada ini, Tuhan Anda, itu Tuhan, GOD-nya di situ Tuhan. Enggak, dewa itu. Di mana? Coba, di mana dewanya? Tadi saya Di mana udah S-nya? jelaskan. Iya, di mana S-nya Nggak tuh? ada S-nya. S itu dipakai untuk plural. Nah, Dewa-dewa. jadi enggak, jadi abang Sembahan. Oke, jadi menurut abang, Kalau- yang abang pikir abang, if you think you can speak English though, Allah, your literature saying Allah is a God of the sky and dispenser of rain. That means it's a God, not gods. Are you that tense though? Are you that dense? Are you that re? You cannot just change word definitions meaning. You cannot just do that. Ya, saya berhak gitu. Saya penerjemah. How? Kalau How? ada No, that's kata that's tidak- my God's name. You change it to God's Loh, name. sorry ya. Itu Tuhan Anda, tapi sebelum ya Islam itu menyembah itu, di dalam literatur itu kan
It said God. It's not. It doesn't say gods. It said God. It said God, not gods. Iya, God Even apa in itu? your literature said it's God, not gods. Iya, itu God apa itu? Iya, Kan di, beda di, dengan di Tuhan literatur yang ada. Bang Aldo sendiri itu ditulis itu Tuhan bukan dewa. Abang mengartikannya membacanya untuk pengikut abang itu menjadi dewa. dewa. Ini gimana sih? Memang Ini dewa memang bahasa itu. Inggrisnya sebotol itu apa gimana sih? Saya nggak paham. Begini Bang Aldo, cobalah, jangan kayak gitu. Kita di sini diskusi ilmiah, jangan kayak anak kecil. Tadi Bang Dajibril sudah menunjukkan translatannya, bedanya antara God dan gods, gitu kan. Nah ini Pak Aldo harus terima itu, ya. Jadi jangan sampai Pak Aldo kayak oten-oten yang lain, huruf kecil, huruf besar, jadi aduh ngikutin apa Bukan yang tertulis di Bible, di satu gitu kan. sisi Bang Aldo begitu kita ngobrol di sini toleransi, tapi VT-nya itu pengarahannya ke situ, take down lah kalau memang toleransi, nggak boleh gitulah Bang Aldo. Saya tidak itu bicara dia. tentang Islam loh. Saya bicara tentang pra-Islam. Kalau Anda mau take down atas dasar apa gitu? Ya itu, abang bisa bahasa Inggris nggak? Itu tulisannya God, Tuhan bukan dewa. Loh, Kabur, gak ada yang ngekick. Aduh Pak Aldo, Waduh. kenapa Pak Aldo? Pak Peter, selamat sore request lagi Bang Aldo, request lagi. Kita enak nih Nggak ngomong ada. ini, saya nggak maki-maki, nggak ini nih. Selamat sore. Selamat sore. Pak. Ya, selamat sore Pak Peter. sore. Gak ada, Bang Da nggak bakal mau dia. Ya, Dia sama kayak Pak Denny itu. Kalau sudah keluar emosi, dia emosi itu berarti dia turun. Gimana Nanti kalau Pak Peter, reda, naik tanggapan lagi. Anda ini, atau dari Pak Nyenyi dulu? Pak Nyenyi, silakan. Pak Peter dulu aja, silakan. Oh, ada Nyenyi itu, silakan Pak Nyenyi, barangkali mau menanggapi, silakan. Ya aku nyimak aja lah. Aku nggak ngerti juga. Siap, Soal Pak Nyenyi, game. siap. Pak Peter gimana, gak ngerti juga atau mau menanggapi, silakan. Ya, saya menarik si diskusinya tadi. Hanya memang saya tidak paham posisinya Bang Jibril di sini, posisinya kayak gimana? saya Muslim. Nuansa sentimental dengan sejarah yang ditampilkan oleh Pak Aldo, atau sentimental terhadap kata God itu sendiri? Dia salah mentranslate Bang. Jadi saya ini Karena saya sepakat dengan Pak Aldo bahwa pra-Islam kata Allah itu sudah ada, sudah digunakan tanpa Betul. mendegradasi Setuju. istilah God atau Allah dalam Al-Quran. setuju. Tapi di literatur yang dia tunjuk-tunjuk Gak Bang. apa-apa bang. Kita mirror aja. Alfi Silakan Bang Jibril dulu, nanti Ya, saya mau sebentar. ditanggapi, silakan. Ya. Oh iya, Biar Bang Bang Jibril. Jibril sampaikan dulu lah, maksudnya Ya, yang jadi Bang Jibril gini. sampaikan apa? Saya setuju nama Allah udah ada sebelum Islam. Setuju. Justru itu klaim kita, justru itu klaim yang ada di Al-Quran. Setuju. Tapi itu nggak pernah disebut dewa. Dan literatur yang ditunjuk-tunjuk sama si Aldo ini, itu Tuhan. Allah is a God of the sky and dispenser of rain. Di situ dijelaskan Allah itu nama Tuhan. Allah itu Tuhan yang menurunkan hujan. Di literaturnya Bang, di literaturnya itu dia mengartikan ini kok salah gitu loh. Dia memang menggeser maknanya. Saya nggak ada masalah kalau memang literatur tulisannya gods Bang, paham nggak Bang? Ya. Kalau literaturnya bilang tuh Allah itu dewa sebelum Islam, saya nggak ada masalah. Saya malah belajar. Oh, mereka bilang ini. Karena saya orang yang belajar juga Bang. Jadi begitu dia bilang, oh nama Tuhan Allah ini dari sini, saya mau buka bukunya. Begitu saya buka bukunya, ini nggak disebutin dewa-dewa, ini disebutin Tuhan. Kenapa dia menarasikan Allah itu nama dewa gitu loh? Di situ sih Bang, di situ lebih ke framingnya, lebih ke pembelokan maknanya. Oh, oke. Saya paham. Allah nama dewa, ada yang mengklaim seperti itu, nggak ada masalah. Insya Allah nggak ada masalah. Tulisannya mana? Saya mau tahu.
Gitu bang. Berarti sebagai untuk diskusi untuk teman-teman yang nonton juga, Bang Jibril bisa membedakan antara terjemahannya, konteks terjemahan, konteks bahasa ya. Bentar, Ikhwan Pilar yang di bawah bantu tap layar ya biar kuat komalnya. Bantu tap lanjut Pak Peter. Maaf. Yang membedakan antara Tuhan dan dewa. Berarti dari perspektif Kang Jibril ini, kalau kita menggunakan kata dewa, itu meaningnya itu lebih kurang bagus lah untuk konteks religius. Saya nerima bang, karena di literatur Islam juga menjelaskan bahwa sebelum Nabi Muhammad turun, sebelum Nabi Muhammad ditunjuk menjadi Rasulullah, jadi di antara Nabi Ibrahim ke Ismail kan di Arab. Sebelum Nabi Muhammad ditunjuk, ajaran-ajaran Nabi Ismail ini dibelokkan dengan pagan-pagan Quraisy. Mereka meletakkan nama-nama di bawah Allah. Abang paham nggak? Jadi mereka tetap menuhankan Tuhan, tapi Tuhan ini punya anak 3. Nah itu dewa-dewanya, nggak ada masalah. Kita juga nggak ada masalah. Kita udah tahu itu, literatur itu kita udah tahu. Nabi Muhammad datang untuk meluruskan itu. Nggak ada Tuhan, Allah itu nggak punya anak dan seterusnya. Diluruskan itu bang. Jadi kalau mau menamakan anak-anak Allah yang waktu itu disebut pagan Quraisy itu dewa, nggak ada masalah. Tapi pagan Quraisynya aja bang, di literaturnya mengatakan bahwa Allah itu Tuhan, anak-anaknya ini yang dewa gitu loh. Nah, tapi kalau tiba-tiba ada yang bilang, oh enggak, Allah itu juga dewa. Oke, mana berhalanya? Mana berhala Allah? Nggak pernah ada bang. Ya. Saya sepakat sih, artinya gini, memang bahasa Indonesia bagi saya ya agak rancu dalam kita menggunakan antara dewa sama Tuhan. Ini persoalan diksi bahasa yang mungkin tidak menyenangkan bagi yang lain. Itu saya sepakat sih Kang Aldo punya perspektif seperti itu. Tapi kalau kita mengacu kepada misal bahasa yang lebih singular dalam hal itu, misalnya tidak mempunyai dual meaning misalnya bahasa Inggris lah, kita menggunakan God dan gods itu. Sementara di sana memang sebelum pra-Islam itu sudah mengatakan bahwa Allah itu sudah ada dan dia itu dilihat sebagai supreme God, the supreme God di antara dewa-dewa yang lain. Jadi memang tetap mengacu kepada yang paling tinggi. Ya gini bang, bedanya Tuhan sama dewa-dewa bang. Ini dalam bahasa Indonesia ya. Tuhan itu satu bang. Kalau Tuhannya banyak namanya dewa. Nah, sekarang kita coba ya, contoh ya. Kalau saya punyanya Tuhan. Nah, sekarang kita coba, Abang punya Tuhan atau dewa? Sekarang saya tanya sama Bang Komodo. Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Nggak menciptakan kejahatan kan? Berarti Abang nggak punya Tuhan, Abang punya dewa-dewa. Karena ada kuasa di luar Tuhan Abang yang menciptakan kejahatan. Berarti Tuhan Abang nggak maha kuasa, berarti Abang dewa-dewa. Kalau saya bang, sama ini dengan Bani Israel, kami ini monoteis bang. Tuhan kami menciptakan segalanya, baik, buruk, kanan, kiri, atas, bawah, semua dia nyiptain. Surga, neraka, dia semua dia nyiptain. Monoteis. Tapi kalau Tuhan Abang itu bukan Tuhan, karena ada Tuhan lain menciptakan kejahatan. Itu dewa-dewa bang. Oke, berarti Bang Jibril menarik sini statementnya Bang Jibril. Apakah saya suka Bang Jibril berpikir pluralis dan liberal dalam mendefinisikan atau atribut Allah. Apakah Bang Jibril sepakat dengan teman-teman Muslim kalau mengatakan bahwa Allah juga menciptakan kejahatan? Iya, dengan beliau menciptakan. Enggak dong, dengan beliau menciptakan sebentar. Dengan beliau menciptakan free will, itu konsekuensinya beliau menciptakan kebaikan dan kejahatan, Bang. Dengan beliau menciptakan free will, beliau kan maha tahu, Bang. Justru yang aneh itu kalau Tuhan nggak tahu nanti setan akan berkhianat, akan jadi
jahat akan jadi iblis, berarti Tuhannya nggak maha tahu. Tuhan saya maha tahu. Dengan beliau menciptakan free will, dia tahu akan ada kebaikan, akan ada kejahatan. Dan semua muslim di sini setuju. Coba ada muslim yang nggak setuju nggak dengan saya? Ini pemahaman Islam loh. Qul Sepakat, kullum min indillah fama lihaula'il qaumi la yakadun yafqahuna haditha ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi hasiba. Wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi Subhanallah. syahida. Benar. Nah itu ayat Quran. Gak paham artinya. Iya, jadi kul kullu min indillah. Semua itu atas dasar kehendak Allah, Pak. Atas dasar kehendak Allah, sehingga di dalam rukun iman yang terakhir kita harus beriman terhadap qada qadar, ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah, khairihi wa syarrihi minallah. Baik dan buruk itu datangnya dari Allah. Cuman secara manusia kita dilarang untuk suudzon sama Allah. Karena apa? Karena kita diberikan akal untuk memilih. Berarti ketika datang kebaikan, maka itu kembalikan kepada Allah. Tetapi ketika datang keburukan, tetapi itu atas dasar pilihan akal kita. Dan nanti Allah membisakkan kita terhadap pilihan yang telah dipilih oleh akal kita. Contoh, Pak Peter sudah tahu baik dan buruk. Ternyata akal Pak Peter memilih buruk gitu. Padahal udah tahu itu buruk dan ini baik, tapi akalnya malah memilih keburukan. Ya Allah mengikuti terhadap pilihan Pak Peter karena Allah sudah memberikan akal kepada manusia untuk membedakan mana yang benar, mana yang buruk. Nah, di sanalah ada yang namanya pahala dan ada yang namanya dosa. Nah, itu Islam seperti itu, Pak Peter. Jadi Allah mengikuti pilihan kita karena kita sebagai manusia itu diberikan akal untuk memilih, untuk membedakan mana yang benar dan yang tidak benar, yang baik dan yang buruk. Begitu, Pak Peter. Wallahu a'lam. Lanjut, Bang Najibri. Oke, saya sepakat Bu ya soal pilihan, soal free will. Oke, yang saya kurang sepakatnya artinya begini, soal esensi dari Allah yang disampaikan oleh Pak Jibril tadi. Nah, apakah ini memang sesuatu yang, atau berikan contoh aja dah. Coba Pak Jibril kasih saya contoh. Oke. Kejahatan yang Allah telah buat Oke, di dunia. ini Kejahatan apa? saya beri contoh biar Bapak paham juga ya. Ini bukan contoh Pak, ini ayat aja nih Pak. Bentar ya, saya buka ya. Contoh. Ternyata. Tunggu nih internet saya. Jadi soal kata Allah tadi udah clear nih. Waduh, ini internet gue. Bang Dalbo, Bunda Rahma, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia 2 Tesalonika 2:11 Tuhannya Kristen menyesatkan. Bentar bun. Bunda Rama, Tesalonika berapa? Nah, nih. 2 Tesalonika 2:11 Ini. Tuhannya Kristen menyesatkan. Ini Bang Komodo. Namanya tadi disebut namanya siapa tadi? Bang Peter ya? Peter. Bang Peter. Ini Bang Peter, kalau abang menolak Tuhan menciptakan kejahatan. Ini Bang. Kafir di bawah Di depan Yesaya 45 nomor 7, di sini disebutkan I form the light and create darkness. I make peace and create evil. Ini arti create evil nih apa artinya? Saya translate ya. Menciptakan kejahatan. Jadi di Yesaya 45 nomor 7, Tuhannya Nabi Yesaya ini menciptakan kejahatan. Ini Tuhan monoteis. Dia menciptakan terang, dia menciptakan kegelapan. Dia menciptakan kedamaian, dia menciptakan kejahatan. Aku yang menciptakan semua ini. Ini Tuhan monoteis. Tuhannya perjanjian lama monoteis, menciptakan kejahatan juga. Tiba-tiba perjanjian baru Tuhannya baik doang, nggak menciptakan kejahatan. Bingung nggak tuh?
Bingung nggak? Enggak, itu kalau kata Uniriva itu Tuhan tobat setelah dibaptis, Bang. Nah, kalau ditanya contoh Tuhan menciptakan kejahatan dengan adanya kemiskinan, ada yang namanya kekayaan. Kalau nggak ada yang miskin, kalau nggak ada yang jahat, kaya itu nggak ada, Bang. Baik itu nggak ada. Sepakat. Kita nggak bisa tahu warna hitam kalau nggak ada warna putih. Parameter kebaikan itu justru kejahatan gitu loh. Kalau nggak ada kejahatan, baik semua, ya baik itu nggak ada. Gitu loh Bang Peter. Nggak ada yang disebut kulit hitam kalau nggak ada kulit putih gitu. Ini Pak Jibril, sebagai manusia insan yang beriman, kita meyakini siapapun itu sebenarnya itu harus meyakini bahwa misalnya Bang Jibril nih, saya yakin Pak Jibril pahamlah bahwa di dalam kitab suci apapun itu, mau kitab suci siapapun yang beragama, tentu mempunyai sebuah aspek yang namanya itu, di mana ayat-ayat di sana itu mempunyai aspek antropomorfik. Oke. Nah, dari di sana Bang Jibril menyampaikan ayat itu, yang secara eksplisit itu menyampaikan seperti itu. Tapi apakah kita sebagai insan yang beriman menginterpretasi itu sebagai bahwa Tuhan itulah pencipta kejahatan? Nah, pertanyaan saya, berikan contoh kejahatan yang Tuhan telah buat atau Allah sudah buat. Nih abang belum paham berarti. Sekarang Bang, saya dikasih pisau. Yang menciptakan pisau itu Allah. Yang menciptakan saya itu Allah. Yang ngasih akal saya Allah. Tapi dengan pisau itu saya bisa potong hewan, habis itu saya bagikan makanan daging-daging ke sekitar kita. Itu kebaikan. Tapi dengan pisau yang sama, dengan ciptaan yang sama, saya bisa merampok orang. Tapi dua-duanya kelakuan penciptaannya kan, dengan beliau memberikan saya free will, berarti beliau secara tidak langsung menciptakan kejahatan kan Bang? Disitulah kenapa manusia jadi makhluk yang paling baik, yang paling sempurna. Kenapa? Karena kita ada otak. Walaupun kita bisa melakukan hal yang buruk, kita tetap milih jalan Allah, tetap milih jalan yang baik, tetap melakukan hal yang baik. Karena itu Al-Quran diturunin biar kita tahu yang mana yang buruk, yang mana yang baik. Oke lah, itu saya bisa pahami, Kang Jibril bisa pahami. Takutnya ada teman-teman yang mendengar yang mempunyai persepsi yang agak tidak sepakat yang kita mempunyai interpretasi berbeda terhadap itu. Oh enggak, kalau muslim berakal Bang. Kita tahu yang namanya free will, yang namanya Tuhan kita satu Bang, monoteis. Nah itu yang aneh, yang saya sampai aneh nih. Abang mengaku monoteis, mengaku Tuhannya satu, tapi maha pencipta. Tapi tiba-tiba ada ciptaan lain gitu loh. Itu kan berarti nggak monoteis Bang. Jangan lari ke sana dulu. Kenapa? Kenapa? Hakikat Allah itu kan baik ya, baik. Nah, kok di saat yang sama Allah itu juga penjahat? Orang yang melakukan kejahatan, menciptakan kejahatan adalah penjahat. Manusianya dong yang jahat Bang. Kita diberikan free will, dan kita dikasih tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Kamu mau ikut Tuhan seperti arahan baiknya, atau mau ngikut ciptaan lain, nyembah makhluk, melakukan hal-hal buruk, mau ikut iblis gitu loh. Ikut sedikit Bang Ahi, makanya Tuhan menciptakan surga neraka supaya kita punya pilihan gitu Bang. Atau segala sesuatu yang melakukan kejahatan itu bersumber dari Allah. Kan gitu konsekuensinya. Kejahatan dari Tuhan kan? Semua ini ciptaan dia Bang, kalau enggak dia nggak maha pencipta. Sumber kejahatan itu dari Tuhan. Iya kan? Semua nggak cuma kejahatan, semuanya.
Kebaikan dan kejahatan, kebaikan. Itu kan Bibelmu, kalau kau tolak kau bantah Bibelmu itu. Bunda Rahma sembah aja Alkitab dulu lah, sembah di sana. Aduh, Nggak gitu. udah kasih tahu ngeyel pula. Kalau Bunda Rahma itu Pak Peter sedikit begini Pak Peter. Tuhannya umat muslim Pak Peter. Ya gimana. Kalau saya itu kurang terlalu simpatik dengan Bunda Rahma, kenapa? Karena dia tuh penyembah ayat-ayat. Enggak masalah. Saya tidak butuh kau Bunda simpatik Rahma aku. ayat sama saya, sembah ayat, sembahlah, jangan diskusi sama saya. Kalau sembah ayat, sembahlah ayat. Tenang, pelan-pelan Pak Supir, sabar. Enggak boleh begitu. Kalau kau kafir, kami harus luruskan. Nggak perlu. Kafir. Lah, kau masuk di Komal Muslim kan? Nah, saya Muslim, saya luruskan kau. Luruskan Supaya lah otakmu untuk lurus. Udah. Ya karena kau kafir tuh. Kita luruskan. Udah. Oke. Pak Peter sabar, ini ujian Pak Peter, sabar ya, pelan-pelan. Ya, Begini siap. Pak Peter begini. Tuhan umat muslim itu maha kuasa Pak Peter. Sehingga semuanya itu diatur, diurus oleh Tuhan. Semua ciptaannya Allah mengaturnya, mengurusnya. Meskipun dikatakan di dalam sebuah hadis, ketika ada batang pohon yang jatuh dari pohonnya atau daun yang sudah kering yang jatuh dari pohonnya, itu tidak lepas dari aturan Allah. Jadi semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, karena Allah sudah titipkan akal kepadanya, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka disinilah free will daripada akal itu untuk memilih. Maka Al-Quran sudah mengabarkan lewat Nabi Muhammad mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga akal kita nanti milih. Kalau melakukan yang baik dapat pahala, kalau melakukan yang buruk dapat dosa. Sehingga di sanalah umat muslim ketika berdosa wajib bertobat, meminta ampun kepada Allah, menyadari di atas semua kesalahannya. Dan niat sungguh-sungguh tidak akan kembali kepada dosa tersebut. Nah ini jadi di muslim itu sangat logik gitu, kita yang melakukan, kita yang bertobat. Tetapi ketika berbicara tentang konsep kekristenan, itu semuanya di luar akal manusia Pak Peter. Nah maka di kekristenan sendiri iblis tidak diciptakan. Intinya Tuhannya Kristen ini tidak maha kuasa lah, hanya klaim semata. Faktanya ketika Kristen-Kristen bernarasi itu yang menunjukkan ketidakmahakuasaan Tuhan Kristen. Bahkan ketika makan tuh kata-kata Buya, makan. Ketika Tuhannya dilahirkan keluar dari Bunda Maria, justru mana maha kuasanya Tuhan ini kan gitu Pak Peter. Lanjut Bang Jibril, lanjut. Iya, maksudnya betul yang Ustadz Abuya bilang. Abang barusan menjelaskan bahwa Tuhan Abang nggak maha kuasa, nggak maha pencipta Bang. Karena begitu ditanya Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Enggak. Berarti nggak maha pencipta dong? Oke, saya mau terangkan ya. Pertanyaannya gini Kang Jibril, apakah dalam konsep Islam memang mengatakan bahwa Allah itu merupakan sumber kejahatan dan menciptakan kejahatan dalam Islam, dalam ajaran Islam? Dalam Islam Allah menciptakan yang Oke. Udah belum? Oke. Maaf. Ya. Dalam Islam Allah menciptakan yang namanya free will. Dengan adanya free will, konsekuensi logis dengan Allah memberikan kita free will itu ada namanya kebaikan dan keburukan. Dan Allah menjelaskan itu. Nah, Allah mengarahkan kita terhadap kebaikan. Nggak ada satupun perintah Allah yang mengarah kepada kejahatan. Meskipun beliau menciptakannya secara tidak langsung, tapi Allah selalu mengarahkan kita ke kebaikan. Kenapa? Karena Allah bilang juga di ayat Al-Qur'annya bahwa nanti semua akan berbalik kepada kamu. Dengan free will ini semua akan berbalik kepada kamu. Kalau kamu melakukan banyak kejahatan atau kejahatan, nanti akan berbalik ke kamu. Kamu yang akan menuainya. Kalau kamu melakukan hal yang baik dan banyak hal baik, itu akan berbalik ke kamu sendiri. Ini semua tingkah kamu sendiri gitu loh. Gitu loh. Mungkin gini Kang Jibril ya, kita memisahkan antara manusia yang merupakan ciptaan Tuhan dulu, yang kalau free will itu kan bagian dari atribut manusia ya, bagian dari manusia.
Tapi kita masih berbicara tentang atribut Tuhan, Tuhan itu sendiri. Bukan masuk ke manusia. Kalau soal kejahatan di dunia itu kan sudah free will. Free will. Kita Bang memilih Jibril izin ya, saya di perjalanan dulu, lanjut saya monitor. Lanjut. Siap. Oke, ya. Misalnya gini kan Jibril, apa pandangan Kristen soal kejahatan lah di dunia ini? Apa sumber kejahatan itu? Misalnya dalam ajaran kekristenan, tidak tahu apakah dalam ini memang sebuah ajaran yang sama apa enggak ya? Nanti kan Jibril sampaikan ke saya nanti ya. Misal dalam Kristen ya, jadi kejahatan itu tidak origin atau tidak pada hakikat Tuhan. Nah, terus gimana kita menjelaskan kejahatan itu? Kejahatan itu adalah itu kan sumbernya dari Lucifer. Yang, itu pagan, Bang. Itu pagan. Itu pagan, Bang. Jadi kalau Abang pilih dewa Zeus, nanti ada Poseidon. Abang pilih Brahmana, nanti ada Siwa. Nanti itu pagannya, Bang. Kalau di Samawi, Bang, ajaran yang monoteis, Tuhan itu pencipta segalanya, Bang. Segalanya. Ini saya mau jelasin ini gimana? Segalanya, Bang. Kalau Lucifer itu bisa menciptakan juga, berarti Tuhan Abang nggak maha pencipta gitu loh. Definisi maha pencipta itu apa sih, Bang? Kan menciptakan segalanya. Begini, kita mesti beda dengan menciptakan dengan hubungan sebab akibat ya. Nah, akibat dari kejatuhan dari Lucifer, pilihannya sendiri untuk melawan Tuhan, itu merupakan akar dari sebuah kejahatan. Nah berarti Tuhan Abang nggak maha tahu juga. Masa nggak tahu Lucifer akan nggak nurut? Udah nggak maha pencipta, nggak maha tahu. Ini makin kepagan-paganan ini Abang. Semakin Abang menjelaskan semakin pagan ini kayaknya. Nah, kan kita mesti kembali ke pilihan tadi, bahwa dalam manusia Tuhan sudah menganugerahkan, mau malaikat itu sudah dianugerahi oleh sebuah kebebasan, fakulti yang dianugerahi Tuhan itu. Maka pilihannya itu ya, pilihan itu. Silakan Alfi. Hubungan sama paganismenya gimana Kang Jibril? Sama. Nah, tunggu bentar. Dia nanya soal pagan. Bentar, Vi. Paganisme itu, Bang. Paganisme itu ajaran dewa-dewa, di mana nggak ada Tuhan yang maha satu, yang maha esa, yang maha kuasa, maha pencipta. Seperti dewa Zeus, itu dia ada namanya Hades, sepupunya. Dia itu yang jahat. Jadi kalau Abang nyembah Zeus, nanti Abang menghindari Hades, dan Abang bisa mengikuti Hades juga menghindari Zeus. Itu dewa-dewa seperti itu, semua dewa-dewa seperti itu, dari Zoroaster, Mitra, dan seterusnya. Itu ajaran dewa-dewa, nggak ada maha penciptanya, Bang. Nggak ada Tuhan yang satu maha tinggi pencipta segalanya. Nggak ada di mereka. Dan Abang juga mesti, sepertinya Abang ini nih, miss yang namanya diksi menciptakan dan membuat. Abang paham nggak bedanya menciptakan dan membuat? Paham lah, terus lanjut aja. Menciptakan itu dari yang nggak ada menjadi ada. Membuat itu membuat dari bahan baku menjadi ada. Seperti saya membuat rumah dari bahan bakunya semen, batu, dan seterusnya. Tapi kalau cipta itu hanya hak Allah. Nah nanti tiba-tiba ada yang orang botol bilang, oh berarti menciptakan lagu itu penciptakan ya? Enggak, itu pergeseran makna. Tapi itu bedanya menciptakan dan membuat, Bang. Kalau kita itu pelaku kejahatan. Tapi yang menciptakan kita siapa? Allah. Jadi secara tidak langsung Allah menciptakan kejahatan. Tapi beliau memberikan kita kesempatan untuk melakukan kebaikan gitu loh. Di situ jatuhnya free will, Bang. Oke. Artinya bagi saya ya itu sebuah pandangan yang agak rancu ya, agak dualisme dalam hakikat Allah. Oh enggak, Bang. Justru dualisme itu Abang percaya ada ciptaan lain. Gini maksudnya, itu bagi saya itu sebuah pandangan di mana kita menempatkan Tuhan dalam posisi dualisme dalam esensinya, di mana kejahatan
dan yang Oh, baik. nggak bisa gitu dong, nggak bisa gitu dong. Itu nggak bisa disebut dualisme dong. Dualisme itu ada pihak lain, Bang. Oke, apakah bisa Tuhan dibilang dualisme karena beliau menciptakan kanan, makanya ada kiri? Kalau dua-duanya hadir otomatis itu dualisme, Kang Jibril. Masa karena Tuhan bilang ada kanan, gimana saya cara tahu kalau ada kanan kalau nggak ada kiri, Bang? Bukan soal Jadi- adanya, ketika dua hal itu eksis bersamaan, itu dualisme. Oh, nggak gitu definisinya. Dualisme itu, dualisme itu adalah paham. Ya, dualisme itu adalah paham yang menyatakan bahwa alam semesta terdiri dari dua substansi yang berbeda dan bertolak belakang. Nah, Tuhan lu ciptain kebaikan, Lucifer ciptain kejahatan. Itu dualisme. Nah, itu dualisme. Jadi kuasanya ada dua gitu loh, bukan satu. Dualisme itu kuasanya dua, nggak satu. Coba. Ini Tuhan udah berkomposisi nih, Bapa Putra Roh Kudus udah tiga dalam satu, oke lah, itu doktrin kalian. Tapi yang disebut sebagai dualisme itu adalah paham yang menyatakan bahwa alam semesta ini terdiri dari dua substansi yang berbeda dan bertolak belakang. Nah, ini sumbernya itu ya sumber atau apa ya dari bahasa emanasi ya. Sumber atau emanasi itu berbeda objek. Nah, kalau kita main ke diksi kausalitas tuh atau prima causa, sebab akibat. Nah, coba tadi Anda katakan bahwa malaikat Lucifer itu ya, itu menciptakan kejahatan. Dia adalah malaikat yang membangkang. Nah, Tuhan Anda tahu nggak bahwa Lucifer itu akan membangkang, Bang? Nggak tahu, Alfi. Coba. Nah, selesaikan dulu, lanjutin. Enggak, direspon aja. Itu Hashem atau yang Anda bilang itu Yesus yang nuzul, firmannya apa? Bapa Yesus yang di sorga dan Yesus itu adalah firmannya. Itu tahu nggak bahwa Lucifer itu akan membangkang dan menjadi pencipta kejahatan? Tahu nggak? Jangan lari dari dualisme dulu. Oke, menurut Anda dualisme itu apa? Biar saya jelasin dualisme itu apa. Tadi kan substansinya apa? Dua substansi yang berbeda yang berlawanan. Ya, ini Pak. Ini saya jelasin. Ini ada literatur ini, Pak. Ini dari Oxford ya. Kepada Allah. Ini saya jelasin nih, Pak, Jadi dualisme. ketika kebaikan distribusikan kepada Allah, itu berarti dalam dirinya Allah itu dualisme. Ini saya jelasin nih, Pak. Dualisme itu apa? Ini jelas banget nih, Pak. Kalau Bapak tulis dualism, define. Artinya definisi dualism. Nah, menurut filosofi, nah nih. Saya translate ya. Doktrin agama bahwa alam semesta mengandung kekuatan baik dan jahat yang bertentangan, terutama dipandang sebagai sesuatu yang seimbang. Nah, ini dualism. Jadi Tuhan Bapa bisa menciptakan kebaikan, Tuhan yang lain menciptakan kejahatan. Itu dualism, Pak. Terus di atasnya, yang Mana? Teori of sistem ini. Ini sistem. Dibacakan Teori dan sistem pemikiran menganggap domain realitas dalam dua prinsip independen, terutama pikiran dan materi. Ini ada materinya, bukan soal teologi. Ini yang soal teologi, soal agama, religion, doktrin. Nah, ini nih ya, saya baca lagi ya, biar paham. Doktrin agama bahwa alam semesta mengandung kekuatan baik dan jahat yang bertentangan, terutama dipandang sebagai sesuatu yang seimbang. Nah, Tuhan Abang bikin kebaikan, abis itu nanti ada Tuhan lain, Lucifer, yang menciptakan juga. Jadi seimbang gitu loh, sama-sama pencipta. Paham nggak, Bang? Seimbang itu dualism gitu loh. Kalau saya kan monoteis, Tuhan saya di atas dua-duanya gitu loh. Seimbang. Sama di atas sama dua-duanya. halnya gini, Bang Kang Komodo. Ketika baik dan buruk ada eksis di suatu platform, apakah itu bukan sebuah yang kontradiktif? Maksudnya? Ada dalam satu platform, yaitu free will namanya, yang dari tadi kita bahas. Free will, abangku.
Oke, berarti Tuhan itu ya dia sebagai makhluk yang jahat, dia juga sebagai makhluk yang baik. Enggak dong. Di mana Tuhan saya menyuruh saya melakukan kejahatan? Dari mana tak? Hah? Artinya gini, saya bangga lah teman-teman, misal khusus ke Bang Jibril lah, kalau yang lain mungkin saya belum paham. Semoga kalau memang ini sebagai pandangan yang lumrah dalam pemikiran Islam bahwa Tuhan juga merupakan pencipta kejahatan. Oh, ini monoteis, Bang. Ini monoteis. Abang mau tanya agama monoteis manapun, Yahudi, itu seperti ini. Tapi kalau abang nanya Buddha, kalau Buddha kan pagan tuh. Nah, nanti ada lawannya Buddha, Bang. Ada yang monyet-monyet itu yang ngancur-ngancurin bumi itu. Ada dewa lain itu. Nah, kalau yang pagan memang ada dualisme seperti itu gitu loh. Ada pencipta kejahatan. Kalau kami penciptanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang gini, itu kan dari dari perspektif Islam ya Kang Jibril. Di mana di dalam Al-Qur'an atau di mana lah, mungkin ya Al-Qur'an lebih yang supreme ya, untuk memvalidasi pernyataan dari Kang Jibril. Tadi Ustadz Abuya udah jelaskan. Enggak, memang itu ada dalam Al-Quran atau gimana? Bahwa disebutkan secara eksplisit bahwa Tuhan juga pencipta kejahatan. Dengan dia menciptakan free will. Dengan dia, nih, aduh, sekarang abang belum paham nih kayaknya. Tuhan abang menciptakan free will nggak? Iya, dia menciptakan free will ya. Dengan konsekuensi logisnya dengan dia menciptakan free will, ada baik, ada? Itu kan kok nggak mau jawab sih? Sebenarnya gini. Enggak. Dengan dia menciptakan free will, berarti ada baik, ada? Free will itu nggak otomatis pilihan. Itu sebuah pilihan bebas kita kan. Pilihan. Iya, berarti ada baik, ada? Di depan kita, di depan mata kita itu kita mempunyai standar moral yang baik dan buruk. Nah, itu sebuah standar. Nah, yang saya kurang setuju dengan sebenarnya di sini keatribusi hakikat Allah itu sendiri, bukan keciptaannya dulu. Nah, itu abang udah terbiasa dengan pagan, dengan ada Lucifer yang jahat. Lucifer itu juga pencipta kejahatan. Padahal Lucifer itu di Islam ya, Lucifer atau iblis, dia cuma jin yang membangkang, yang sombong. Dia nggak bisa iblis itu nggak menciptakan apa-apa, Bang. Iblis itu nggak bisa, iblis itu nurut sama Allah. Iblis itu di bawahnya Allah. Iblis itu dikasih izin sama Allah untuk mengganggu kita. Beliau itu pembuat, pelaku, bukan pencipta. Oh, berarti Tuhan mengizinkan setan untuk mengganggu manusia. Iya, tapi Tuhan yang menciptakan semuanya. Gimana tuh jelasinnya lagi tuh? Berat ya, Bang ya? Berat ya, pindah dari pagan ke monoteis berat ya, Bang ya? Kalau saya begini, tanpa agama pun ya, tanpa penjelasan kitab suci, tetap kita sebagai makhluk yang berpikir itu tidak mungkin menyatukan sesuatu ya atribut sesuatu yang maha tinggi, yang maha ya, semua yang maha, walaupun dia maha, tetapi dia bukan sumber. Dia bukan sumber kejahatan. Ketika kita sudah mengatribusikan bahwa kejahatan itu bersumber dari Tuhan, ya itu sudah sesuatu yang sangat tahu. Tanpa agama pun orang ateis pun bisa menjelaskan hal itu. Oh, enggak, Bang. Enggak, Bang. Enggak, saya nggak setuju di situ. Ya, bagi itu aja sih Kang Jibril. Bagi saya, maksudnya saya kurang setuju dengan Kang Jibril yang mengatribusikan bahwa dalam diri Allah itu adalah merupakan sumber kejahatan juga. Itu artinya itu Alfi mau nunjukin ayat itu. Itu Alfi mau nunjukin ayat itu. Alfi silakan. Ayat apa ini? Jelaskanlah siapa Alfi.
Nah, udah aman. Oke, kayaknya udah bagus nih, Bang. Kalau berbicara soal dalil yang meminta, nih aku berikan. Jadi kami itu dapat panduan pada surah As-Saffat, surah ke-37 ayat ke-96. Di sini tuh Allah menjelaskan, Bang. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat atau apa yang kamu kerjakan. Kami ada dalilnya, Bang. Nih kalau Abang minta tadi Al-Qur'an. Bang, gimana tuh? aku pengen tahu sih. Coba Allah yang menciptakan apa sih itu? Allah lah yang menciptakan. Allah menciptakan kamu. Wow. Ya. Dan apa yang berbuat. Dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat atau yang apa yang kamu kerjakan. Nah, sekarang gini, Bang. Aku pengen tahu menurut pandangan Abang nih. Ini apa sih bedanya, Bang, gitu? Kayak lihat di dalam praktek tahun 2 dengan merah dapatnya. Dengar. Di Perkais Apostolon pasal 2 atau Kisah Para Pewarta pasal 2 butir ke-32, toiton ton ison ya anestisen hoteos. Nah, di sini kan ada kata hoteos, opantes humeis esmen ya martires nih. Nah, di sini kata theosnya itu padanan daripada deus, Bang. Nah, kita sama-sama tahu bahwa theos dan deus ini adalah gelar. Begini, Bang. Kalau Abang tadi menyatakan bahwa kejahatan itu ada lagi yang menciptakan atau ada lagi sumbernya. Ini kita kalau lihat di Hellenica Word ya, itu ada ho Hades, theos, to, kato kosmo atau Hades ya, theos di sini dewa dunia bawah tuh, atau kata kosmo atau yang kita kalau kita latinkan itu jelas sekali, Bang, bahwa dia itu akan menjadi deus tuh. Apa bedanya, Bang? Tuhannya Abang yang membangkitkan Yesus nih, Kisah Para Pewarta 2:32, inilah Yesus ya, toiton ton ison, inilah Yesus, anestisen hoteos yang telah dibangkitkan theos atau yang di sini tadi deus dewa, opantes humeis esmen martires. Nah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksinya. Jadi theos yang membangkitkan Yesus di sini, Bang, theos yang menciptakan kebaikan atau kejahatan, Bang? Sementara dia posisinya lagi ada di alam bawah nih, Bang. Oke. Jadi kalau saya sebenarnya Alfi gini ya, mungkin Alfi mempunyai pandangan yang berbeda tentang bahasa, fungsi dan peran bahasa itu apa ya. Bagi Alfi itu sesuatu yang harus mengikuti norma dan formatif sebuah bahasa yang mesti digunakan dalam original apa istilahnya, original konteks bahasa itu sendiri. Tetapi Alfi juga mesti paham bahwa bahasa itu juga masuk ke dalam ranah budaya dan tradisi setiap orang, yang dimana perannya di situ akan mengadopsi setiap fungsi dan perannya masing-masing. Contoh aja kan, misalnya kata di sana, kata apa tadi itu? Deus ya, Deus dan Theos. Ya, Deus dan Theos. Deus dan Theos ini Tuhan atau dewa, Bang? Ya itu tadi, itulah Alfi kan mengikuti pemahaman linguistik yang formatif ya, formatif dalam arti arti kata ini dalam Yunani kan deva, arti dalam ini bahasa Arab kan misalnya Deus atau apa, dalam bahasa Indonesia segala macam bahasa. Nah, Alfi juga harus pahami bahwa misalnya Islam atau Buddha, mereka mempunyai kamus bahasa tersendiri, kamus agama bahasa dan agamanya tersendiri. Artinya ketika bahasa itu digunakan oleh penggunanya, Alfi juga mesti mempertimbangkan konteksnya. Kan gitu. Kalau ini konteksnya gimana? Oke. Kalau ini konteksnya gimana? Enggak. Kalau ini, noise Bang Jibril. Kalau ini konteksnya gimana? Ini Apokalipse Yohanes pasal 1 butir 8. Ego eimi to alpha keto omega. Akulah yang alpha dan omega. Lege kurios hoteos, berkatalah kurios hoteos,
Tuhan ilah, hoon kai hoen ya, kai ho erkomenos ho pantokrator, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, di sini ya, kalau kita lihat di bahasa Indonesia ini kan tulisan merah ya. Ego sum alpha et omega. Ego emito alpha keto omega. Di sini ada theosnya dan di sini ada deusnya. Apa bedanya sama Janus, Bang? Janus ya, Deus Romanus Principiorum et Finum, atau di sini ya Janus Romanus Deus Alpha et Omega. Apa bedanya, Bang? Tuan Abang sama Janus, Bang. Nih. Janus Romanus Deus Alpha et Omega. Nih kalau kita Inggriskan Janus Roman God G besar. Ini mau diartikan Tuhan atau dewa bodo amat. Of Alpha and Omega. Jadi Janus ini Tuhannya Romawi atau dewa Romawi nih. Kalau kita berbicara huruf besar dan huruf kecil. Poinnya nggak di sana, Bang. Oke. Yang Alfi bantah itu apanya? Loh, bantu saya. Abang tadi menyatakan bahwa konteks ini Tuhan Abang menyatakan diri sebagai Alpha dan Omega. Janus juga menyatakan diri sebagai Alpha dan Omega. Bedanya apa, Bang? Coba aku pengen tahu, Bang. Oke. Sekarang saya bertanya begini. Loh, aku tanya balik. Enggak, biar Alfi tanpa menjawab pun Alfi akan mengerti. Nanti Alfi bertentangan dengan dirinya sendiri juga. Misalnya gini, saya bertanya, apakah kata Allah dalam bagi orang teman-teman Muslim di Indonesia sama orang Kristen seluruhnya, apakah berbicara tentang Allah yang sama? Mengacu kepada yang sama? Sama. Artinya Nih, sama. langsung kutunjukkan nih. Nah, nanti jawab pertanyaanku ya. Holy Arabic Bible Dictionary santotakla.org ya. Pada Qomus Alkitabul Muqaddas Daratul Ma'arif Alkitabiyah Al-Masihiyah ya. Allah ibnullah bentuk mufrad, abna Allah bentuk jamak. Haza ini ismul ilah, nama al-ilah, nama sesembahan. Kholiku jami'il kainat, pencipta segala sesuatu. Sabar. Aku masih bisa tunjukkan lagi barangnya di dalam Qomus Al-Munjid fil Lugha wal A'lam ya, yang disusun oleh Santo atau Romo Louis Ma'luf alias Sui dan rekannya. Ini di halaman 16 ya. Ini bisa saya tampilkan nih. Nih, oke. Nah, nih. Pada halaman 16 pada bab ilah ya. Al-ilah ilah dengan alif lam ma'rifat yang memiliki bentuk jamak alihah, ini adalah gelar ya. Kalau di kaidah bahasa Arab al-ilah ini adalah isim ma'rifat tuh. Nah, tapi dia belum isim alam. Dia belum proper name, tapi ini adalah sesembahan yang telah dikenali. Sementara Allah nih ya, alif lam lam ha ismul zat al-wajibul wujud. Allah nama zat atau nama esensi al-wajibul wujud, yang wajib adanya gitu. Yang keadaan ini kalau kita baca, yang keadaannya itu tanpa diadakan dan keadaannya itu tidak mengalami ketiadaan. Nah, sekarang balik ke pertanyaan saya, tolong jangan lari. Apa bedanya Alpha Omega yang ada pada Yesus dan Alpha Omega yang ada pada Janus nih? Sementara mereka sama-sama Theos, dan saya tunjukkan tadi sama-sama Deus. Apa bedanya? Bedanya itu adalah Janus adalah dewanya orang Roman. Sementara Yesus adalah Kristen punya. Yesus. Itu bedanya. Loh, Kristen datang dari mana? Terus gimana? Kristen datangnya dari mana? Datangnya dari mana? Serani. Datang dari mana? Maksudnya gimana datang dari mana? Kitabnya Pak asalnya dari Yunani. Ini huruf Alpha Omega, ini nih abjad Ibrani, abjad Aramaik atau abjad Yunani sih? Jawa, itu Jawa. Oh, Jawa. Jangan nih, Pak. Hah? Oi, ini Janus jelas Roman God, dewa Romawi, of Alpha and Omega, yang Alpha dan Omega. Ini jelas Alpha Omega ini huruf pertama dan huruf terakhir Yunani. Nah, Tuhan mau mengucapkannya, apa bedanya? Janus itu Allah, karena Allah mengatakan ini apa sih Mas Aha? Ngomong pakai angan-angan dan cita-cita. Nah, Lihat YouTube Iwan Gunawan lagi sana.
Enggak, tiap kalian bertanya itu langsung ku jawab. Kenapa pertanyaanku enggak langsung dijawab? Nih. Ini ya bedanya Alfi sama yang lain ya. Ini pada surah Al-Hadid ya, surah Al-Hadid yang di awalnya itu Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallahi ma fis samawati wal ard ya. Nih, ini Al-Hadid ayat 3. Kalau Anda katakan ya, ayat 3 Al-Hadid itu alfa dan omega nih, huwal awalu wal akhiru. Mana alfa dan omeganya? Ini eneho ya, protos kaiho teleitaios. Mana alfa dan omeganya? Ini Al-Hadid ayat 3. Nah, sekarang jangan kabur-kabur. Pertanyaanku belum dijawab. Apa bedanya Tuhan Anda dengan alfa dan omega? Beda dalam hal apa yang Alfi maksudkan? Namanya itu penggunaannya udah berbeda. Di mana di perbedaan yang Alfi mau tahu itu apanya? Loh, Yesus alfa. Gini, Yesus alfa. Janus juga siapa? alfa. Janus itu Roman siapa? God. Dewa Romawi, Roman God. Terus Deus itu siapa? Yesus itu siapa? Deus itu adalah gelar yang padanannya sama dengan Theos. Nah, Janus ini kan tadi udah aku kasih tunjuk. Oke, ketika Deus. Janus ini juga gini, Janus ini juga Deus. Janus ini juga Deus. Janus ini juga Theos Romawi. Nah, apa bedanya sama Tuhan kalian tuh? Bedanya itu adalah pada mulai firman. Pada mulainya firman. Pokoknya firman tuh. Pokoknya bedanya Yesus itu firman, Janus enggak. Izin sebentar Alfi. Bang silakan. Abuya, Bang Yunus, Bang Alfi, Bunda Rama, Bang Dalbo, sama Bang Peter. Saya 15 menit lagi maghrib. Saya mesti izin undur diri. Closing dulu lah. Siap. Nggak ada. Siap. Nanti ketemu lagi ya Bang Peter. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.